Kenapa masyarakat itu kalau diajakin pergi ke seminar keuangan dan kekayaan pasti rame, tapi diajak ke seminar kesehatan pasti sepi? Karena balik lagi, tubuh manusia terlalu sempurna. Artinya apa? Teman-teman hari ini ibaratnya makan sembarangan, olahraga nggak pernah, istirahat kurang, stres diadopsi. Sebagian mungkin masih merokok, mungkin alkohol yang berlebihan atau apalagi. Tapi nggak mati-mati kan nomor ini. Kita kasih solusi. Akhirnya orang yang saya datangkan ini Om Aderai. Yang pertama datang kembali, dan kedua saya mau ngucapin banyak terima kasih karena saya bisa turun 40 kilo. Salah satu ikhtiarnya adalah saya belajar dengan konten-konten Anda. Keren. Luar biasa. Selamat ya Bro Dery ya. Sama-sama, terima kasih Om. Dari 100 ke 60-an. Luar biasa. Dan pertanyaannya banyak banget dari netizen di luar sana. Pakai apa sih? Saya bilang ya puasa gitu salah satunya. Sama betul. Asupan deh Om. Ya, jadi cara kerja kita kadang-kadang kita bisa mendapatkan yang namanya, kalau kita berbicara kebijakan kesehatan itu ya, atau kebijakan kebugaran, atau bahkan kalau kita berbicara kebijakan kelangsingan dan kecantikan, bisa didapat dengan cara keluar, bisa didapat dengan cara ke dalam. Maksudnya gimana? Ya, jadi kalau cara keluar adalah kita berharap, makanya pertanyaannya kan tadi kan pakai apa gitu kan. Jadi kalau pertanyaannya pakai apa itu kan berarti kan ada yang kita pakai dari luar gitu kan. Nah, artinya di sana ada intervensi di sana, apakah suplementasi, apakah intervensi medis, apakah intervensi teknologi atau apapun juga yang membantu kita untuk akhirnya kita bisa turun. Dalam hal kalau kita bicara kelangsingan. Kalau dalam hal kesehatan itu biasanya lebih kepada yang namanya intervensi medis. Jadi pada saat medikasi namanya, pada saat dimana kalau istilahnya kuratif. Jadi ada nuansa dimana kitanya sakit dulu. Gimana tuh caranya supaya saya bisa mengembalikan sehat. Nah pada saat itu makanya kenapa ada intervensi medis. Nah tantangannya dengan intervensi medis adalah memang kalau kuratif itu sedikit membutuhkan yang namanya biaya. Ada nuansa ketergantungan di sana, ada nuansa dampak samping di sana. Fokusnya lebih kepada yang disebut dengan yang namanya ujung permasalahan atau yang disebut namanya hilirnya. Nah kebalikannya kalau kita mencari sehat ke dalam, nah kita berfokus kepada yang namanya perilaku kita. Jadi kita bukan mencari keluar apa yang kita pakai, tapi apa yang bisa saya rubah dalam kalau kita berbicara investigasi perilaku saya. Nah makanya disebut dengan pendekatannya preventif promotif. Di sana warisannya biasanya kemandirian, mudah dan murah, bukan side effect tapi side benefits yang ada. Nah ini yang dipegang ini. Ya, nah cuma yang mahal apa? Yang mahal ya niat tadi kan gitu kan. Gak semua orang mau melakukannya untuk merubah. Makanya kenapa pertanyaannya adalah saya mesti beli apa untuk bisa saya sehat? Saya mesti beli apa untuk bisa saya bugar dan langsing? Saya mesti beli apa untuk saya bisa six pack, dan saya mesti beli apa untuk bisa saya kurus. Nah itu adalah pertanyaan yang kita balik tanyakan kepada diri saya. Jadi ada pertanyaan itu, ada pertanyaan yang lain. Pertanyaan yang lain adalah apa sih sebenarnya yang bisa saya rubah dalam merubah perilaku saya. Nah alasan kenapa perilaku yang kalau ini jadi akhirnya jadi kalau boleh dibilang ini ilmunya, alirannya saya, pendekatannya saya di sana, bukan di luar. Makanya kalau buat saya ya bersyukur aja ada namanya medikasi, ada namanya intervensi medis, itu kita mesti syukuri. Tapi selalu di dalam sebuah intervensi di luar, pasti selalu ada hidden message atau pesan tersembunyi yang selalu diberikan kepada mereka. Begitu udah pakai itu pasti orang bilang gitu. Tapi ingat ya, olahraganya teratur, makannya diatur ya, ini apa. Nah setiap kali kita bilang misalnya dikasih obat atau habis operasi, pasti akan disuruhnya apa? Yang namanya follow up kelanjutannya, pasti disuruh pola perilaku lagi, balik lagi kan ke sana. Nah jadi maksud saya, makanya kenapa di satu sisi ada nuansa urgensi di sana, di mana kita harus membutuhkan bantuan-bantuan tersebut. Tapi kalau kita berbicara yang namanya mindset, cara pandang, nah cara pandang kita harus kita balik. Jadi bukannya kita mesti nomor satu pertanyaannya mau beli apa buat saya bisa bagus, bisa saya bahagia, bisa saya sukses. Tapi lebih kepada perilaku apa yang bisa saya lakukan. Nah profil daripada kesakitan hampir seluruh dunia termasuk di Indonesia, 95% ada penyakit yang berhubungan dengan perilaku. Atau yang dikenal dengan namanya non-communicable disease atau penyakit yang disebut dengan penyakit tidak menular. Jadi penyakit-penyakit kayak contohnya misalnya kalau kita bicara penyakit apa coba Bro Dery yang paling populer hari ini, misalnya diabetes tipe 2, kan ibunya para penyakit, hipertensi misalnya, atau mungkin permasalahan fatty liver disease.
Pertanyaannya, emang dia ketularan? Enggak. Kan enggak gitu. Oh, Emang jadi karena penyakit temannya. degeneratif ya maksudnya? Iya, penyakit disebut degeneratif, artinya dulu berfungsi, akhirnya fungsi organ tubuh kita pelan-pelan tidak berfungsi. Jadi degeneratif Oke. gitu. Oke. Nah, penyakit sendiri sebenarnya dari kata disease itu kan artinya tidak seimbang. Nah, makanya kenapa badan menciptakan keseimbangan baru, makanya disebut namanya homeostatis. Nah, dalam menciptakan keseimbangan baru, makanya badan mengeluarkan tendensi tersebut. Gula darahnya berarti saya naikin aja. Tekanan darahnya harus saya naikin. Kolesterolnya harus hadir, livernya harus ngirim kolesterol ke sana karena ada inflamasi. Ngerti lagi. Nah, jadi pada saat itu makanya badan kita sebenarnya berusaha untuk menyelamatkan kita dari kematian. Makanya kenapa terjadilah tendensi badan jadi keringetan, jadi demam, jadi apa. Nah, cuma kita maknai itu sebagai penyakit. Jadi opsi cara pandang yang melemahkan hati waktu kita memaknai itu penyakit. Padahal sesungguhnya adalah badan sedang tidak seimbang. Pada saat itulah badan kita organ tubuh kita menyelamatkan kita dengan menciptakan keseimbangan baru. Nah, cuma keseimbangan baru dimaknai oleh kita dengan memberikan terminologi-terminologi yang oleh kita dimaknai lagi terminologi itu sebagai melemahkan hati gitu loh. Nah, karena pada saat itu akhirnya kita bilang, jadi gimana dong? Ya udah, kita harus tekan gejala itu. Nah, makanya pada saat ketika menekan gejala itu kita berfokus kepada ujung permasalahannya. Padahal kalau sekarang balik lagi berbicara kebijakan kesehatan atau berbicara kebijakan pengobatan hari ini harusnya adalah kebijakan yang balik lagi adalah berfokus kepada akar permasalahan bukan ujung permasalahan. Kita harus sibuk mengadakan yang namanya yang saya sering ceritakan analogi obat merah itu. Jadi ibaratnya kita semua di Indonesia kekurangan obat merah. Kita harus punya obat merah. Kita harus produksi obat merah. Bahkan kalau bisa kita bikin pabrik obat merah. Pertanyaannya adalah kalau kita buat investigasi, kenapa sih sampai kita harus butuh obat merah, butuh pabrik obat merah, bahkan kalau bisa kita bikin pabrik obat merah terbaik mengalahkan Malaysia dan sebagainya. Alasannya kenapa? Kita buat investigasi. Karena ternyata banyak orang Indonesia pada luka. Pertanyaan kenapa luka? Karena banyak orang Indonesia ketabrak bajai. Kenapa ketabrak bajai? Ini bajai ya udah lama ya. Mungkin kalau sekarang mungkin tabrak busway atau apa kali ya gitu ya. Anggap aja ketabrak bajai atau ketabrak becak kalau zaman dulu. Pertanyaannya kenapa ketabrak becak? Karena nyebrang sembarangan. Nah, sekarang pertanyaannya jadi, karena orang Indonesia nyebrang sembarangan dan akhirnya jadi ketabrak bajai dan akhirnya luka dan akhirnya membutuhkan obat merah dan penyedia atau supplier obat merah itu kurang. Maka pada saat itu akhirnya menjadi permasalahan bangsa. Nah, poin dari cerita ini adalah kayak saya bilang, kalau kita mau berfokus kepada ujung permasalahan di mana kita harus produksi obat merah yang banyak, itu boleh aja nggak apa-apa. Tapi ada opsi lain, yaitu adalah berfokus kepada akar permasalahan, yaitu adalah ajarkan mereka untuk bertata lalu lintas yang baik dan benar. Bagaimana cara menyeberang dengan sesuai dengan etikanya? Iya, Udah ada jembatan-jembrangan, kenapa di bawah? Sehingga akhirnya nanti terjadilah yang namanya the real flattening the curve yang sesungguhnya. Jadi flattening the curve artinya adalah kurva yang terlalu tinggi sehingga tenaga kesehatan, rumah sakit, obat itu nggak bisa ngatasin karena terlalu banyak orang yang sakit. Nah, tapi dengan kita mengajarkan perilaku kepada masyarakat, pada saat itulah tanpa disadari, kayak Bro Dery, dulu beratnya 100 kilo, hanya nunggu waktu untuk akhirnya akan langganan ke rumah sakit kan. Iya. Tapi pada saat dimana pola perilakunya Bro Dery berubah, jadi puasa, jadi olahraga, jadi lebih mungkin punya opsi cara pandang yang lebih menguatkan hati, jadi otomatis stresnya jadi berkurang dan sebagainya. Nah, pada saat itu tanpa disadari akhirnya Dery jadi tidak memberikan kontribusi kesibukan rumah sakit yang udah sibuk, jadi harus ditambahin pasien lagi. Nah, jadi akhirnya kan makanya kan jadi akhirnya jadi kitanya bisa flattening that curve dengan perilaku kita gitu loh. Makanya kenapa masyarakatnya ayo kita rubah perilaku. Nah, cuma yang jadi pertanyaan adalah kenapa masyarakat tidak mau merubah perilaku terhadap sehat? Karena jawabannya adalah sehat tidak menarik selagi masih kita miliki. Baru menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Nah, kenapa? Sehat itu nggak punya sense of urgency, itu yang saya katakan tadi. Nah, ketika dia tidak punya sense of urgency, makanya kenapa kita cenderung semena-mena terhadap sehat.
Dan yang lebih hebatnya lagi daripada kenapa masyarakat itu kalau diajakin pergi ke seminar keuangan dan kekayaan pasti rame, tapi diajak ke seminar kesehatan pasti sepi, karena balik lagi tubuh manusia terlalu sempurna. Artinya apa? Teman-teman hari ini ibaratnya makan sembarangan, olahraga nggak pernah, istirahat kurang, stres diadopsi, sebagian mungkin masih mungkin merokok, mungkin alkohol yang berlebihan atau apalagi, tapi nggak mati-mati kan member ini. Baik-baik aja gitu. Iya. Nah, jadi artinya di sini kita bisa lihat, ya artinya di sini tubuh manusia itu begitu cerdasnya, begitu sempurnanya, begitu kuatnya. Jadi saya membuat satu asosiasi tentang tubuh kita tuh ibarat seperti pacar yang kita sia-siain, tapi dia sayang terus sama kita. Nah, bayangin kalau seandainya kita bilang mulai sekarang saya mau perhatian sama dia. Nah, pada saat itu apa yang terjadi? Istilahnya dia memberikan yang namanya body intelligence itu jadi luar biasa. Nah, poin dari cerita ini sebenarnya saya cuma mau bilang, perubahan perilaku yang kalau kita bersedia mau lakukan, itu maka kita akan menciptakan, balik lagi kayak saya bilang tadi, obat atau barang atau apapun yang dia tanya tadi, ibaratnya Bro Dery, beli apa, pakai apa. Oh ya, saya beli ini, beli itu, pakai ini, cuma saya nggak belinya dari luar, saya belinya dari dalam. Nah, itulah yang disebut yang namanya kecerdasan tubuh manusia itu sendiri. Nah, kita itu is the most sophisticated gadget in the whole world is our own body. Tapi kita nggak bisa menggunakannya gitu. Yang ada kebanyakan dari kita ibarat kayak kita beli handphone, iPhone 15 dipakai hanya buat WA sama telepon. Orang bilang itu kan jadi akhirnya menjadi wasted talent kan gitu. Nah, tubuh manusia itu wasted talent gitu. Karena kita take it for granted dengan dia. Oke. Dan itulah makanya kejawab bahwa mereka melakukan mau itu puasa, mau itu makan dikurang-kurangin dan seterusnya. Tapi kalau akar permasalahannya sebenarnya belum sebenarnya ya kayak gagal gitu aja. Ya, jadi maksud saya kalau tadi kita puasa, kita ngatur pola makan, itu sebenarnya itu yang usaha yang kita lakukan. Cuma problemnya kan orang kan lebih senengnya ibaratnya saya mesti beli apa di luar sana buat supaya saya sehat, kan itu. Selalu begitu ya. Tapi sebenarnya salah nggak kalau mindsetnya adalah nggak salah, gue beli, gue asup gitu. Ya nggak salah, cuma kan balik lagi kan membeli kebahagiaan, membeli kesejahteraan, membeli kesuksesan, kan dari kalimatnya aja kita bilang, oh, sukses, kaya, sehat, langsing itu harus dibeli ya. Oh, bukannya harus diraih ya gitu kan. Poinnya itu. Nah, jadi ketika kita meraih, maka kita berfokus kepada perilaku. Ketika kita membeli ya kita berfokus kepada apa yang di luar. Tapi kalau ada nuansa urgensi terpaksa harus beli dari luar. Artinya bukan beli. Kalau beli kan melemahkan hati. Tapi yang menguatkan hati intinya kita senang. Investasi. Bukan, kita senang nggak dibantu dari luar? Senang. Bagus nggak kalau seandainya kita sakit berarti ada obat, ada dokter, ada apotek, ada ini yang nolong kita. Bagus ya. Bagus dong. Ada suplementasi yang bantu Bro Dery untuk bisa supaya perjalanan journey fitnessnya bisa nyaman. Bagus nggak? Bagus. Semuanya bagus, nggak apa-apa. Tapi saya seperti katakan kepada teman-teman sekalian adalah bahwa kalau kita berbicara core-nya yang utamanya itu primary apa sih yang harus kita lakukan, yaitu adalah balik lagi ada perilaku. Nah, bagaimana merubah perilaku kita? Jawabannya adalah dengan caranya kalau orang bilang ya udah kamu harus disiplin katanya. Pertanyaannya gimana caranya disiplin? Nah, disiplin atau yang namanya kepatuhan fondasinya adalah pemahaman. Dan pemahaman amunisinya adalah edukasi. Makanya kenapa dengan kita ngobrol di sini nih, kasih solusi menjadi salah satu kontribusi memberikan edukasi informasi, data dan informasi kepada kepala teman-teman untuk akhirnya nanti bisa punya sebuah pemahaman, dan pemahaman itu akhirnya akan menjadi fondasi daripada si kepatuhan itu. Kepahaman kita akan keimanan yang tinggi, akhirnya sholat 5 waktu itu sebuah yang sederhana. Kepemahaman kita akan keimanan yang tinggi, akhirnya di bulan Ramadan ibadah berpuasa itu nggak perlu dipaksa, dengan senang hati. Bahkan yang lebih hebatnya lagi, karena pemahaman akan puasa yang menguatkan hati di bulan Ramadan, itu puasa jalan dengan santainya dan dia merasa lebih sehat. Tapi pada saat di bulan Ramadan, tiba-tiba di bulan tidak Ramadan,
disuruh puasa tiba-tiba asam lambungnya naik dia bilang. Iya, kenapa ya? Ya kenapa sih Om itu selalu menjadi polemik? Ya kan ada dua nih. Ya jawabannya karena Kenapa arsitek kekebalan tubuh manusia itu palang pintunya adalah sistem syaraf atau yang dikenal dengan namanya central nervous system, di mana kalau bahasa sederhananya kita bilang persepsi adalah komando center kita. Ketika kita mengasosiasikan puasa sebagai sebuah ancaman atau kesengsaraan, di mana waduh saya nggak makan, waduh telat makan nih bahaya nih, bahaya. Iya. Nah pada saat terjadi kita bilang bahaya, pada saat itu badan berarti didominasi oleh namanya sympathetic nervous system atau stress response, di mana stress response itu akan mengaktifasi namanya fight or flight mode di badan kita. Di sini apa di sini? Ya istilahnya kalau kita berbicara secara umum badan kita, jadi kalau kita ngomongin arsitek kekebalan tubuh kita, jadi istilahnya itu palang pintunya, itu dia akan memberikan instruksi kepada seluruh tubuh kita untuk berproteksi. Seluruh sel di dalam tubuh kita kan berproteksi. Oke, berarti otak ya ujung-ujungnya? Enggak juga? Iya. Kalau ngomongin otak terlalu sederhana, karena nanti kita ngomongin teknis dia adanya di mana gitu, di kelenjar di mana. Cuma poin saya ingin mau jelaskan ini secara sederhana aja dulu, bahwa intinya adalah uniknya sama manusia dan makhluk di luar manusia. Contoh misalnya manusia dikatakan manusia adalah makhluk kuman yang dibalut oleh kulit. Nah di sini berarti ada kuman juga dong bro di meja ini kan? Ada di lantai ada kuman juga. Tapi apa yang membedakan kuman yang ada di meja sama yang ada di lantai dengan yang ada di dalam tubuh manusia? Jawabannya adalah kuman yang ada di dalam tubuh manusia ada komandonya gitu, ada komandannya. Nah komandannya itu adalah yang disebut dengan namanya persepsi. Nah ketika kita mempersepsikan puasa sebagai ancaman, wah bahaya nih saya nggak makan. Nah pada saat itu komandonya kepada seluruh badan itu adalah berproteksi. Nah ketika dia berproteksi makanya badan nggak akan tumbuh dan kembang. Makanya parasympathetic nervous system atau relax response nggak akan hadir. Tapi kalau kita misalnya pada saat kita relax, dekat dengan orang yang dikasihi, kita baru dapat rejeki, atau kita lagi dekat dengan alam, dekat dengan keimanan, dekat dengan kesenian, itu rest and digest yang hadir. Makanya badan tumbuh dan kembang. Nah cuma masalahnya adalah ketika badan didominasi oleh stress response, pada saat itu terjadi salah satunya adalah badan tidak bisa memproduksi yang namanya HCl atau hydrochloric acid. Itu adalah stomach acid kita yang tujuannya adalah untuk mengaktifasi enzim untuk membuat sebenarnya kalau boleh dibilang kayak tadi misalnya bisa mencerna, proses pencernaan makanan itu bisa baik. Nah cuma masalahnya ketika kita produksi asamnya kurang karena HCl-nya tidak diproduksi dengan baik. Nah pada saat itulah makanya kenapa asam lambung naik. Bukan naik karena produksinya naik, tapi dia naik ke atas, naik ke esofagus kita. Nah di esofagus kita di ujungnya itu ada namanya katup namanya LES, itu kebuka. Makanya kenapa dia naik ke atas, makanya terjadi heartburn, makanya terjadi GERD, makanya terjadi acid reflux tadi. Nah tapi ketika kita senang hati, pada saat dimana kita bilang bulan Ramadan adalah bulan suci, puasa adalah sebuah ibadah, tiba-tiba katupnya nggak kebuka kan? Kenapa? Karena badannya memproduksi ini. Gila, jadi segitunya ya. Jadi jawabannya adalah kalau saya bilang puasa itu bikin saya asam lambung naik, jawabannya saya benar. Kalau saya bilang puasa itu justru malah mengoptimalkan kecerdasan dalam tubuh saya malah jadi lebih energik. Jawabannya benar juga gitu. Okay. Karena masalah itu cuma masalah central nervous system gitu. Itulah intinya. Apa tadi? Kita bahas yang lain. Iya tapi itu justru malah aku mau ngerucutin ke situ Om. Apa tadi respon? Apa efek? Ya ada stress response dan stress dan relax response adalah dua hal yang normal di badan kita karena itu adalah cara kerja tubuh untuk menyelamatkan dirinya. Jadi kalau misalnya kita contoh lagi ngobrol gini tiba-tiba ada beruang masuk ke kita. Kan tiba-tiba kita langsung kabur lari. Hormonnya kan. Responnya begitu tuh. Iya, nah pada saat itulah otomatis stress response yang akan hadir untuk menyelamatkan kita. Sebenarnya bahasa sederhana gini aja. Bro Derry tiba-tiba di gym kan disuruh ngangkat beban kan. Bebannya berat kan. Ya kan nggak mungkin relax response yang hadir kan, yang hadir ya stress response. Nah cuma stress response hadir kalau kita desain sendiri. Jadi stress by design which is short term itu kan memberikan investasi kekuatan buat kita. Tapi kalau stress response yang nggak by design tapi emotionally stress dan itu is a long term,
Makanya Oke. kenapa badannya jadi lemah semuanya. Oke. Nanti akhirnya bermasalah dengan ketidakseimbangan segala halnya. Oke. Ini mantap nih daging seli. Anda, waduh, banyaklah memberikan satu pembuka wawasan buat aku nih Om Ade. Gini, aku boleh ambil kesimpulan nggak? Ya, Kalau ternyata boleh. berarti ini cuma hitung-hitungan analisa orang awam aja ya. Barangkali nyambung. Kalau nyambung ya mungkin kita kerucutkan lagi Iya, obrolannya. boleh. Jadi kan kalau tadi diambil kesimpulan persepsi, berarti persepsi adalah di kepala lah ya. Mungkin mindset Iya, lah ya. boleh. Salah satunya gitulah, salah Iya, satunya iya. ya. Karena kalau kita berbicara pikiran, sebenarnya pikiran di seluruh tubuh Oke, kita. ya persepsi Iya, lah tapi intinya. ya. Nah, dan yang kedua adalah berarti terkait mengenai ya asupan atau mungkin ngatasin di lambung apa segala macamnya. Ya, berarti kan Kalau nutrisi. kalau secara umum saya bicara yang namanya jawaban daripada sehat itu adalah kalau jadi pertama saya tadi bicara perilaku. Nah, berarti perilaku itu apa? Solusi gerak jawabannya. Solusi gerak terbagi atas 3. Satu adalah solusi gerak yang namanya yang sifatnya chemical, artinya apa yang dimasukkan ke dalam mulut kita. Iya. Yang kedua adalah solusi gerak dalam hal mechanical atau struktural, yaitu adalah badan. Nah, biasanya olahraga kita artikan. Jadi bisa yang namanya melatih kekuatan otot jantung, cardiovascular exercise, dan melatih kekuatan otot rangka, yang namanya resistance training tadi, gitu. Nah, itu yang nomor 2. Dan nomor 3, yaitu adalah pendekatan secara emosional. Nah, itu relate-nya sama pikiran dan nafas. Gitu. Oke. Nah, mungkin nggak kira-kira dari kesimpulan ini adalah ada sesuatu nutrisi yang akhirnya misalnya menjadikan bahwa mungkin kekuatan persepsi, mungkin kekuatan asupan untuk ngejaga biar kita nahan lapar. Ya, itu itu mungkin nggak Om? Ya, itu kan jawabannya ketika kita melakukan 3 hal tersebut. Jadi saya pay attention terhadap apa yang saya masukkan ke dalam mulut saya. Ya. Ada yang namanya sumber, jenis, dan penyajian, itu disebut namanya dietary management. Ada yang jadwal dan timing, kapan saya makan, berapa kali saya makan, frekuensinya. Nah, ini. Itu yang disebut namanya time management. Iya. Dan yang terakhir adalah berapa sih jumlah yang kita makan, berapa banyak yang kita makan, apakah sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak. Nah, itu yang disebut dengan namanya calorie management. Oke. Nah, tapi calorie management sendiri sebenarnya ada sebuah konsekuensi daripada tergantung daripada sumber dan penyajian dan jenis dan juga timing tadi gitu. Nah, jadi makanan kita 4 elemen tersebut yang namanya 4 elemen tadi, sumber, penyajian, jadwal, dan jumlah itu tadi, itu kita berbicara yang namanya solusi gerak makan. Nah, solusi gerak badan adalah olahraga, dan solusi gerak pendekatan emosional itu adalah kalau berbicara orang bilang kalau seandainya saya setiap hari jadi kalau istilahnya gini, saya tanya sama Bro Dery. Kalau Bro Dery lagi kesel, lagi marah, lagi sebel, nafasnya pendek dan cepat, betul kan? Oh iyalah. Iya, tapi kalau seandainya lagi dekat dengan orang yang dikasihi, mungkin lagi rileks, lagi santai, itu kan nafasnya panjang dan pelan. Panjang, benar. Nah, panjang dan pelan otomatis badan tumbuh dan kembang, betul kan? Tapi kalau seandainya kita lagi stres, lagi kesal, lagi marah, biasanya badan berproteksi kan, gitu aja. Tidak terjadi tumbuh dan kembang. Nah, sekarang pertanyaannya, lebih enak didominasi yang mana? Dalam kehidupan kita sehari-hari, kan kita berharap kalau bisa dominasi relax respon yang lebih banyak. Iyalah. Tapi yang terjadi kan kebalikan. Paham kan? Yang terjadi kan kebalikan kan, karena kita punya mentalitas konflik versus dan sebagainya. Karena kita punya self important, karena we are trying so hard to be right all the time. Nggak bisa dibendung juga Iya, ya. jadi sibuk untuk yang ini harusnya gini, harusnya gitu, harusnya gini, harusnya gitu. Jadi kalau istilahnya, jadi pokoknya apa yang seharusnya lah gitu. Nah, laughing what if katanya kalau istilahnya orang bilang, bukan laughing what is gitu. Nah, cuma poin saya cuma mengatakan adalah ketika 3 hal tersebut, pendekatan chemical kita atur, pendekatan gerak kita atur, dan pendekatan nafas kita atur, maka yang terjadi adalah itu tadi, badan akan mendekatkan kita pada sehat. Nah, tapi kalau tadi pertanyaannya, ada gak nutrisi yang bisa membuat badan jadi sehat gitu? Ya jawabannya iya, nutrisinya tergantung dari mana, maksudnya ini ngomongin beli di luar atau ngomongin perilaku di dalam gitu. Nah, jadi kalau ngomongin perilaku di dalam, jawabannya iya. Apakah puasa akan mendekatkan saya pada sehat? Jawabannya iya. Kenapa puasa mendekatkan kita pada sehat? Jawabannya adalah sederhana, karena kita lagi ngomong di tahun 2024. Kalau kita ngomong di tahun 1980-an, puasa mungkin bukan solusi yang tepat buat orang, karena memang pada dasarnya pada saat itu penyebab daripada kesakitan kebanyakan adalah karena defisiensi, kekurangan makan. Tapi masalahnya di tahun 2024 ini hampir sebagian besar
kesakitan disebabkan karena kelebihan makan. Makanya kenapa akhirnya puasa bisa menjadi solusinya. Defisit kalori. Nah, kita ngomongin defisit kalori adalah sebuah konsekuensi. Puasa adalah strateginya. Iya. Nah, jadi 24 jam kalau kita tanya sama orang, berapa jam dia tidak makan? Hanya pada saat dia memejamkan mata. Iya. Yaitu hanya cuma 6 jam atau 8 jam. Berarti kalau kita hitung 24 jam itu 6 jam itu kita tidak makan, itu hanya 30%-nya. Berarti 70%-nya adalah kita makan. Nah, jadi kalau kita melihat 70% lawan 30%, makanya wajar kenapa dari six pack jadi six man. Nah, itu kan yang terjadi dalam akhirnya Bro Dery jadi 100 kilo tadi. Nah, ketika Bro Dery melakukan puasa, apa yang terjadi teman-teman? Bro Dery membuat porsi 30% tidak makan, 70% tidak makannya, sama Bro Dery kan dibalik. Ditukar. Bener gak? Ketuker. Jadi artinya ketika kita bilang yang sederhana aja 12-12. Artinya apa? Terakhir makan jam 8 malam baru boleh makan lagi jam 8 pagi. Terakhir makan jam 10 malam baru boleh makan lagi jam 10 pagi. Itu aja 30% kita udah naik jadi 50%. Jendela tidak makannya. Dan ketika Bro Dery bilang, saya mau coba iseng tidak makan pagi atau tidak makan malam, naik lagi jadi 70% kita menang. Keren. Dan pada saat dimana Bro Dery bilang pada saat di bulan Ramadan saya sahurnya cuma minum air putih aja atau teh atau kopi, Bro Dery naik lagi jadi 8,5% karena jendela makannya kita menjadi lebih sedikit. Nah, jadi puasa itu adalah sebuah metode, substansinya tetap adalah sehat. Nah, sekarang ketika Bro Dery udah mulai makin lean, makin kurus, dan udah body fatnya udah makin turun dan makin sehat, pertanyaannya, apakah do I need to take puasa sebagai lifestyle terus menerus atau misalnya maintain? Ya, mau maintain boleh, tapi balik lagi puasa is a tools. Nah, kecuali kalau kita bicara puasa Ramadan, is not a tools, is kewajiban. Nah, tapi kalau dalam kita sehari-hari ini puasa is not kewajiban. Puasa is a tools yang kita pakai. Ketika Bro Dery malam diajak sama teman-teman di sini untuk makan martabak manis rame-rame, ya besok puasa 24 jam lah gitu. Oh, tanggung jawab. Iya, tanggung jawab aja gitu. Orang makannya hancur kemarin kan gitu ya. Tapi ketika Bro Dery sehari-hari bagus makannya, udah itu besok pagi Bro Dery bilang, I wanna have good healthy breakfast, why not? Kenapa enggak gitu? Kenapa enggak? Oh, di pagi boleh, Om? Ya bukan nggak fasting breakfast itu kan orang sangkanya kan makan pagi sarapan. Padahal adalah breakfast adalah buka puasa. Iya, buka puasa. Nah, jadi balik lagi kalau kita ngomongin saya makan pagi, boleh gak? Ya jawabannya ya bisa boleh, bisa nggak boleh. Nggak boleh bagi orang yang mungkin kadar lemaknya mungkin 30-40%, ya mungkin bukan ide baik kita dia breakfast. Tapi Mas Ade, saya tetap mau breakfast karena itu udah budaya saya. Ya udah nggak apa-apa breakfast. Berarti stop aja di jam 4 sore atau jam 6. Kan gitu aja kan, segampang itu kan. Jadi dia tetap bisa breakfast makan pagi, tapi dia berhenti di jam 4. Akhirnya dia jadi nggak dinner kan gitu. Iya, atau melakukan berbagai hal banyak, seperti contohnya misalnya kayak saya bilang tadi, salah satunya mungkin kaum muslimin dan muslimah melakukan namanya puasa Daud. Jadi hari ini puasa, besok enggak, hari ini puasa, besok enggak. Jadi Bro Dery hari ini misalnya puasa. Hari ini nggak puasa kan, kita makan bisa sampai ntar malam. Nah, berarti ntar malam adalah makanan kita terakhir. Makan berikutnya adalah besok malam. Berarti 24 jam tuh kita puasa. 24 jam ya? Iya kan? Ya, nah, kelar besok malam, besoknya lagi kita nggak puasa. Sampai besok malamnya lagi. Habis itu kita puasa lagi. Habis itu kita nggak puasa lagi. Jadi mengkombinasikan puasa Daud dengan puasa 24 jam. Nah, itu strategi yang bisa dilakukan juga buat teman-teman kalau mau iseng melakukan. Ada orang melakukan puasa Senin Kamis. Kalau Senin Kamis itu puasanya cuma 12-13 jam. Karena dia ada sahur, dia buka jam 6 sore. Nah, bayangin kalau seandainya dibilang waktu sahur, udah saya cuma minum air putih aja. Nah, pada saat atau minum teh aja atau kopi aja. Nah, dia berarti puasanya 20 jam. 20 jam. 20 jam. Karena 6 sore sampai 10 malam itu dari jendela makan dia. Betul. Jendela makannya bisa berapa kali? Bisa sekali boleh, itu namanya OMAD, one meal a day. Bisa 2 kali two meal a day. 3 kali boleh, mau 4 kali boleh, nggak masalah. Pokoknya intinya jendela makan kita. Nah, jadi konsep daripada puasa sebenarnya is not a diet, tapi is a management timing. Wah, keren. Manajemen timing yaitu adalah jendela makannya kita buat sedemikian rupa jadi lebih pendek. Jadi kalau kita bilang saya hobinya makan kue tiaw sama bakmi,
Tapi kalau kita kasih jendela makan 18 jam boleh makan kue tahu dan bakmi, otomatis kalorinya jadi surplus. Bablas. Tapi ketika tiba-tiba jendela makannya saya turunin jadi tinggal 4 jam atau 6 jam atau 8 jam, otomatis meskipun dia makan bakmi tetap aja terjadi kalori defisit di sana dibandingkan dengan yang sebelumnya. Jadi kuncinya calories counting ya? Apa gimana ya? Bukan, kuncinya bukan calories counting. Calories counting adalah kalori itu tercounting dengan sendirinya pada saat dimana kita punya sebuah strategi gitu. Oke. Om, ini aku mau teknis dan detail boleh ya? Boleh. Ayo. Jadi gini, intermittent fasting, musuhnya terbesar mereka adalah batal puasa, jebol. Nggak bisa nahan lapar. Nah, padahal secara teori salah. Nah, kan? caranya gimana sih Om? Biar bisa panjang, apakah balik lagi ke persepsi atau memang ditutupnya dengan hal-hal yang bisa nutrisinya penahan lapar atau seperti apa? Kan misalnya gini, kita 4 jam makan nih. Kita cara kerjanya 4. Gini aja. Apa yang membuat kita lapar itu adalah biasanya karena ada masuk karbo ke dalam tubuh kita. Contoh misalnya. Nasi. Kalau pagi bangun, kita biasanya sarapan. Sarapan cenderung kebanyakan orang kan adalah pasti sarapannya ya udah pasti nggak jauh-jauh dari roti, kadang-kadang mie instan, nasi uduk atau apa. Nah, ketika dia makan makanan tersebut, gula darah kita otomatis kan akan naik. Nah, ketika gula darah naik, badan bilang bahwa gula darah naik itu bahaya, nggak bagus. Kalau apalagi sampai terjadi namanya hyperglikemia itu bukan ide baik gitu. Karena bahaya terhadap yang namanya sistem syaraf. Makanya kenapa harus diturunin ke baseline. Baseline gula darah kita adalah kurang lebih anggap aja 90-100 ya, miligram per desiliter darah. Nah, siapa yang menurunkan itu? Yaitu pankreas kita merilis hormon namanya insulin. Jadi insulin yang mengambil kelebihan gula itu untuk diturunkan. Nah, pada saat dia mau turunkan gula darah itu, nah pada saat itulah makanya kenapa waktu dia turunin gula darah itu, kan otomatis kan ada gula yang dibawa oleh insulin. Mau dibawa kemana itu sisa gulanya? Kan setelah diturunin ke baseline kan berarti gulanya mau dibawa kemana? Ditaruhlah di tempat penampungan gula. Di tempat penampungan gula itu di mana? Adanya di liver dan di otot. Liver terbatas, ototnya dilatih atau enggak? Nggak pernah dilatih. Ya berarti terbatas kan waktunya, tempatnya. Nah, ketika tempatnya terbatas, nah pada saat itu akhirnya badannya bilang, sorry ini masih nggak pernah latihan beban, ototnya dikit. Jadi terus gimana dong? Sedangkan gula banyak nih, terus mau diapain? Ya udah taruh aja di toko sebelah, di sana tuh diterima semua di mana, ya udah di sel lemak makanya. Jadi makanya karbo jadi lemak, padahal karbo nggak ada kandungan lemaknya gitu. Nah, pertanyaannya adalah yang membuat karbo menjadi lemak, istilahnya kesatu adalah yang namanya kehadiran si insulin. Nah, problemnya dengan insulin adalah ketika waktu dia nurunin gula darah tersebut, disitulah terjadi yang namanya rasa ngantuk, terjadi rasa lemas, dan terjadi rasa lapar lagi. Nah, makanya pada saat turun itulah makanya kenapa terjadilah rasa lapar. Makanya jam 10 pagi pasti kepengen masukin makanan lagi atau kue, berarti dia naikin lagi dong gulanya. Begitu dia naikin gulanya di atas itu, pasti insulin akan turunin lagi dong. Iyalah, karena dia kan mau taruh lagi kan ke lemaknya lagi, dia produksi lagi terus insulinnya lagi diturunin lagi. Otomatis pas diturunin lagi, untungnya pas udah turun udah mau lemes lagi, jam 12 siang kan udah makan siang. Kan berarti kan naik lagi dong berarti kan. Naik lagi. Nah, begitu naik lagi habis jam 12 makan siang, pertanyaan saya sama Bro Dery, semua karyawan kita habis makan siang seger apa ngantuk? Ngantuk. Nah, ngantuk kan turun lagi kan? Nah, turun laginya di jam 1, jam 2, jam 3 kan? Nah, pada saat itu kan kopi time lagi kan? Ngopi lagi kan, makanya sama kue lagi. Nah, pada saat itu kan otomatis dinaikin lagi kan. Naikin lagi, untung jam 5 sore udah pulang kan ya gitu kan. Turun lagi ya dia cari lagi. Jadi terjadi roller coaster energi itu. Makanya itu yang terjadi yang disebut dengan namanya kita jadi punya nafsu makan yang tinggi disebabkan karena kita terpapar dengan memulai sesuatu dengan mengkonsumsikan yang manis-manis gula tadi. Nah, pada saat puasa sekarang saya tanya sama Bro Dery, kalau saya nggak makan, berarti nggak terjadi kenaikan gula darah dong. Nah, kalau nggak terjadi kenaikan gula darah, mestinya lapar itu kan pada saat terjadi penurunan. Nah, pertanyaannya, waktu kita gula darah kita nggak naik, berarti kan nggak jadi penurunan. Nggak jadi lapar ya? Nah, tapi kan ya pertanyaannya dulu kan orang tanya, loh tapi kan kalau seandainya saya makan gula darah saya naik. Berarti kan kalau logikanya kalau saya nggak makan berarti gula darah saya turun dong.
Iya. Betul kan? Iya, begitu. Gula darah saya turun Iya, kan? turun lah. Nah cuma pertanyaannya adalah badan kita terlalu cerdas. Dia bilang iya memang kalau lo makan saya kirim melalui pankreas saya, melalui beta sel saya kirim insulin. Tapi pada saat kamu nggak makan waktu kamu puasa, ketika kamu mau terjadi yang namanya hipoglikemia pada saat gula darah mau turun, pankreas kita melalui alfa sel akan mengirim yang namanya glukagon. Jadi dirilis glukagon, jadi dinaikin gula darahnya kita sama badan kita sendiri. Jadi makanya kenapa pada saat puasa kita nggak lapar. Tapi kalau ngomongin puasa nggak lapar itu saya nggak usah pusing-pusing banyak cincong. Karena di Indonesia adalah kaum muslimin dan muslimah yang sudah terpapar dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Saya tanya, di hari pertama, kedua, ketiga, lapar gak pada saat bulan Ramadan mulai? Jawabannya iya lapar. Pertanyaan saya, begitu udah seminggu puasa di bulan Ramadan, apakah kamu lapar? Jawabannya tidak. Kenapa bisa tidak lapar? Karena badan beradaptasi yang tadinya rely on carbohydrate, akhirnya pelan-pelan dia akan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. From carbo dependent to fat adapted. Oh, jadi lemak yang akhirnya dijadikan sebuah energi? Iya dong. Wow. Ya karena lemak kan adalah kan energi yang tersimpan. Is a reserve energy, is a stored energy. Makanya saya suka bercandain orang. Saya bilang kalau orang yang perutnya gemuk jangan kecil hati karena tabungannya banyak. Iya kan? Tabungan bukan dalam bentuk uang. Oh tapi itu dalam bentuk lemak ya? Bukan, dalam bentuk energi. Energi yang disimpan, yang siap untuk dipakai. Kapan dipakai? Jawabannya, nah ini kita ngomongin ekonomi. Kapan Bro Dery pakai uang di tabungan? Hanya pada saat tidak ada pemasukan. Iyalah. Ya udah kan tahu nggak ada pemasukan, ini kan dipakai tabungannya. Wah gila, keren banget. Ya kan masalahnya. Keren banget. Masalahnya kan kitanya pertanyaannya adalah gini, Mas Ade gimana caranya saya turun berat badan, saya mesti makan apa? Iya, itu sering banget tuh. Nah kita sama aja kayak gimana caranya saya mau bisa nabung uangnya banyak, saya mesti beli apa? Aku bilang, gimana? Paham nggak maksudnya? Ya kan, jadi kan, loh kok jadi saya harus beli apa untuk buat supaya uang saya lebih banyak? Karena pada saat beli ironisnya adalah kan keluar uangnya. Iyalah. Nah makanya pertanyaannya adalah saya mesti beli apa untuk bisa saya turun berat badan, ini kan aneh. Nggak nyambung. Ya kan udah tahu gitu. Tapi yang ada kita setuju untuk beli berbagai hal untuk seolah-olah katanya bisa menurunkan berat badan. Jawabannya memang nggak 100% salah. Karena ketika kita beli sesuatu mungkin bisa jadi yang tadinya martabak manis jadi akhirnya kita jadi beli barang itu kan jadi lebih turun kan dikit lumayan gitu. Tapi yang paling ideal dan menurut saya yang paling mudah, nah makanya kenapa disebut namanya strategi for dummies atau strategi for idiots atau strategi for yang paling basic. Makanya disebut dengan namanya ya udah gampang aja. Mama nih kepengen nurunin berat badan nih, mamanya gemuk, bilang ke anaknya, ini gimana ya mama supaya turun berat badan? Dia nanya aja sama anaknya yang kecil, mungkin anaknya baru umur 5 tahun atau apa. Tapi jawabannya gampang anaknya, ya mama makannya banyak, kurangin aja, kan begitu aja, kan udah segitu aja, segampang itu jawabannya. Nah jadi gimana caranya terjadinya pengurangan makanan? Makanya kenapa puasa akhirnya menjadi strategi yang tepat gitu loh. Kan makanya, gitu aja, begitu sekarang udah turun ya udah tinggal sekarang kalau kayak Dery sekarang saya berpikirnya sederhana aja. Gimana? Tubuh kita, saya membuat satu penyederhanaan yang saya sering cerita di seminar saya. Tubuh kita sebuah perusahaan dimiliki oleh 5 pemegang saham, yaitu adalah yang namanya 1 pembuluh darah, 2 organ tubuh kita, anggap aja misalnya jantung, paru-paru apa. Ini saya buat penyederhanaan, jadi sebenarnya nggak gitu, tapi saya bikin itu hanya buat menjelaskan kepada orang. Nah yang ketiga adalah tulang harus kuat, 4 otot harus kencang, 5 lemak harus tidak terlalu tinggi gitu ya. Jadi bukan berarti harus rendah, tapi tidak terlalu tinggi. Nah jadi poin dari cerita ini, si 5 pemegang saham ini ternyata saling berkaitan. Ketika kita mengencangkan otot kita, nah kalau otot kita kencangkan seperti ini, maka yang terangsang kekuatannya tulang. Jadi nomor 4 otot mempengaruhi tulang nomor 3. Nah kalau ototnya hilang, maka tulangnya lemah. Makanya kenapa orang tua semakin tua itu, kan tulangnya kan makin lemah kan? Pertanyaan saya, Bro Dery, orang tua tulangnya lemah kenapa? Kan jawabannya karena tua kan bilangnya. Tapi kalau kita buat investigasi, jawabannya bukan karena tua. Terus kenapa? Karena ototnya hilang kan. Oh, karena ototnya berkurang, maka tulangnya bermasalah. Otomatis ke situ. Iya. Karena dia nggak mungkin lagi dia untuk naikin massa otot. Karena otot dan tulang terikat melalui tendon. Ketika otot dikencangkan, maka yang terangsang kekuatannya tulang. Ototnya nggak dikencangkan, ototnya melemah, maka tulangnya ikut melemah juga. 1% otot hilang setara dengan kehilangan 1-3% fungsi, 3-5%
kekuatan, 8-10% Wih. kecepatan. Penting juga otot ya berarti ya? Iya, ya itu tadi permasalahannya bukan obesitas, sebenarnya kan under muscle gitu. Nah ini jadi saya mau cerita di sini adalah lebih kepada bahwa jadi ketika otot kita hilang, maka akhirnya pemegang saham nomor 3 berpengaruh tulang. Kalau tulang bermasalah, pertanyaan saya Bro Dery, geraknya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih dikit lah. Nah ketika geraknya lebih sedikit, maka apa yang terjadi? Yang terjadi lemaknya jadi meningkat. Nah, ketika lemaknya meningkat, pertanyaan saya, jantung dan pembuluh darah kerjanya lebih gampang, lebih berat apa lebih ringan? Lebih berat ya. Nah, jadi artinya apa? Semua komposisi tubuh itu rapuh. Nah, itu yang disebut dengan namanya pro-aging. Apa yang disebut dengan namanya anti-aging? Anti-aging adalah penghambatan proses penuaan, betul ya? Iya. Nah, jadi gimana dong caranya? Jagain si otot. Akhirnya tulangnya kuat. Tulangnya kuat, geraknya normal, lemaknya jadi normal, pembuluh darah sama jantungnya kerjanya jadi normal. Pada saat itulah terjadilah penghambatan proses penuaan. Makanya itu yang disebut dengan namanya mempertahankan komposisi tubuh. Bukan mengurangi berat badan, bukan menaikkan berat badan, tapi memperbaiki komposisi tubuh. Itu yang harus kita lakukan. Nah, dengan saya puasa, buat apa? Memperbaiki komposisi tubuh. Iya. Dengan saya latihan beban, buat apa? Memperbaiki komposisi tubuh. Dengan saya kardio, buat apa? Memperbaiki komposisi tubuh. Jadi bukannya ego running, akhirnya runningnya jadi tambah banyak. Bukannya ego fasting, puasanya jadi tambah lama gitu. Iya. Atau bukannya menjadikan pendekatan diet sebagai partai politik gitu. Wah. Atau menjadikan dalam hal ini seperti misalnya kayak termasuk juga membeli barang-barang di luar dan akhirnya merasakan bahwa itu yang disebut dengan namanya mentalitas harta karun. Jadi mentalitas harta karun adalah bahwa kita nggak usah kerja, nggak usah ngapa-ngapain, nanti saya akan cari bahwa satu di luar sana nanti akan ada si satria peningit yang akan memberikan kita kesejahteraan atau kekayaan. Apa itu? Berarti saya harus dapatkan itu gitu. Nah, mentalitas itu yang sering kita adakan pada saat kita berbicara sehat gitu. Jadi kita berharap dan berdoa mudah-mudahan nanti satu saat akan ada satu obat yang bisa saya makan. Tiba-tiba itu udah setara dengan saya latihan, dengan setara saya diet, dan dengan setara saya istirahat yang cukup. Kan maunya gitu kan semua orang. Begitu, ya treasure, harta karun tadi ya. Betul, ya kalau bisa ya nggak apa-apa dong. Ya boleh dong, masa enggak? Ya kan? Tapi balik lagi seperti saya katakan, ya untuk saat ini sementara sebelum itu ada gitu kan yang gampang dulu. Yaitu adalah yuk kita kembali lagi ke dalam. Segala sesuatu yang jadi permasalahan di luar, ternyata jawabannya ada di dalam. Buah yang matang dan manis, bunga yang mekar dan wangi. Apa yang kita lakukan untuk supaya dia tetap mekar dan wangi dan manis dan matang? Di dalam, yaitu adalah dengan misalnya. Iya, dengan menyirami akarnya, dengan memberikan makanan akarnya. Nah, memberikan makan pada akarnya itu yang disebut dengan kembali ke dalam dengan merubah perilaku kita. Gitu. Analoginya masuk juga ya. Iya, tapi kalau seandainya misalnya, iya, jadi kalau seandainya misalnya tadi si daunnya misalnya udah loyo, gitu, udah layu gitu ya kan. Nah kalau seandainya daunnya layu, kan biasanya orang kan normal kan, oh ya udah kalau gitu siramin aja kan gitu kan. Iya. Berarti siramin akar kan. Tapi sebagian mungkin ada yang pakai krem pagi krem malam kan daunnya kan, ya boleh aja sih nggak apa-apa. Cuma maksudnya efektivitasnya pasti akan lebih bagus yang Aku jadi inget terkait krim pagi dan seterusnya menahan anti atau UV apa segala macamnya itu, katanya dia bilang nggak baik, jadinya akhirnya memperhambat metabolisme tubuh ya. Karena matahari justrunya bukan ditahan, tapi justrunya matahari harus masuk. Gimana sih Om? Ini agak panjang nih, kayaknya ini bakal viral nih dipotong di sini nih. Ya enggak sih, kalau itu kalau saya rasa sih sebenarnya lebih kepada balik lagi kan setiap orang punya studi dan cara pandang yang berbeda. Dan semuanya menurut saya sah-sah aja karena dia melihatnya dari angle tertentu. Itu yang disebut dengan namanya pendekatan reduksi. Nah sedangkan sehat harusnya kan pendekatannya holistic, wholeness. Karena dari kata sehat kan health, dari kata namanya whole, makanya whole. Makanya kenapa saya suka bilang membayangkan tubuh kita itu ibarat sebuah mobil memiliki 4 roda. Jadi ada roda badan, ada roda pikiran, ada roda emosi, dan ada roda life energy. Nah, keywordnya adalah pleasantness, menciptakan kesenangan pada badan, konsekuensinya sehat. Menciptakan kesenangan pada pikiran, memilih opsi cara pandang yang menguatkan hati, konsekuensinya adalah ketenangan dan kedamaian. Pasti. Menciptakan kesenangan pada emosi, emosi dari kata emovera, tubuh yang terusik karena opsi cara pandang kita. Terciptalah yang namanya kecintaan dan kasih sayang. Dan baterai kita, life energy kita, through breathing control,
Ketika kita menciptakan kesenangan, maka yang terjadi kegembiraan. Nah, jadi konsepnya daripada kita berbicara sehat itu bicaranya menyeluruh. 4 tadi ya. Nah, jadi kalau tadi kita berbicara pro terhadap matahari buat kulit kita, jawabannya benar. Pro terhadap atau anti terhadap misalnya sinar matahari terhadap kulit kita, ya jawabannya mungkin bisa juga benar, tapi tergantung siapa. Mungkin dengan beberapa teman kita yang mungkin Caucasian gitu, pada saat atau misalnya mungkin orang bule gitu lah ya, misalnya ceritanya, kan paparan terhadap matahari kan kurang gitu ya, kalau kita hitung di dalam sana. Jadi untuk bisa terpapar harus langsung dan keras gitu kan, badan butuh beradaptasi. Nah, tapi kebanyakan dari mereka kadang-kadang begitu sampai Bali, tiba-tiba mereka udah mau langsung. Mandi sinar matahari sebanyak-banyak. Jadi dari nggak pernah kena sinar matahari langsung goes to extreme. Nah, pada saat itulah terjadi kerusakan kulit. Makanya kenapa hadirlah yang namanya intervensi medis di sana untuk bantuin gitu. Tapi kalau kita lihat secara umum, berarti sunblock itu penting sekali gitu ya. Mulai besok nanti ada kampanye seluruh petani suruh pakai sunblock dong gitu ya kan. Nanti kan nanti jadi nggak nyambung gitu karena kan. Jadi poinnya adalah maksud saya kita harus melihat dari sisi mana gitu. Jadi kalau dibilang, ini katanya bahaya gini, ya benar. Ini katanya bahaya, benar. Karena ada studi yang memang fokusnya ke sana aja gitu. Tapi balik lagi seperti saya katakan, saya mencoba untuk melihat dari yang sifatnya semuanya menyeluruh gitu. Jadi puasa bagus gak? Bro Derry, bagus, puasanya bagus gitu. Tapi balik lagi, puasa adalah tools aja salah satunya. Puasa time management loh. Terus makannya apa? Pas buka hancur. Nah kan makannya hancur gitu. Nah makanya kenapa pendekatan makan kita makanya masuk lagi ke strategi berikutnya. Gimana yaitu adalah karbo. Kalau kita makan cenderung kebanyakan atau kedikitan? Kebanyakan. Betul, makanya kalimatnya adalah dikontrol. Nomor 2, protein cenderung kita makan kebanyakan atau kedikitan? Kedikitan. Makanya kalimatnya diprioritaskan. Lemak cenderung makannya kebanyakan atau kedikitan? Kebanyakan. Maka kalimatnya adalah selektif. Makanya kontrol karbo, prioritas protein, dan selektif terhadap lemak. Itu adalah strategi yang kita lakukan di jendela buka. Keren, sumpah keren. Wow, jendela buka. Oke, kita teknis Om. Sel kita butuh makan. Ya, sel kita butuh makan apa segala macam. Jadi bukan berarti ada yang dengan pola dietnya saya karbo aja, saya tumbuh-tumbuhan aja, saya daging-dagingan aja, saya lemak aja. Nah, sebenarnya yang ideal tadi mengenai prioritas, ya kan, yang kebanyakan kedikitan dan lain sebagainya. Kalau mau nih langsung kita kerucutkan aja semuanya ya. Biar panjang puasanya, tapi tubuh kita atau enggak bisa nahan lapar, tapi tubuh kita nih tercukupi dengan nutrisi. Jadi kadang nutrisi apa yang mengenyangkan kan itu kan. Nutrisi apa yang mengenyangkan. Yang mengenyangkan gitu atau memperpanjang kenyang. Ya, jadi ada satu hipotesa tentang yang namanya leverage protein hipotesa itu yang mengatakan adalah bahwa kalau seandainya kita lagi ngemil malam tuh kepengennya kan ngemil dan sebagainya itu. Pastilah. Nah, itu dikatakan adalah badan kita sebenarnya sedang memberikan signal kasih tahu kepada diri kita untuk bilang bahwa kamu kurang protein. Kenapa? Karena hanya protein dan lemaklah yang merilis hormon kenyang. Alasannya kenapa gitu? Alasannya kita bisa melihat dari teman-teman kita yang punya Sabu Hachi Grill, Hanamasa dan semua all you can eat buffet yang sampai hari ini bisa sukses dan nggak bangkrut. Padahal kebanyakan daripada customernya termasuk kita adalah orang-orang yang punya mentalitas nggak mau rugi. Pada saat dimana kita pergi ke tempat mereka, kita cenderung nggak makan siang, kita tungguin makan malam nanti karena saya mau ke mereka. Om lagi nyindir aku ya Om ya. Dan kita berharap bahwa pada saat kita nanti di sana kita akan makan sebanyak-banyaknya dan berharap kalau bisa itu restoran bangkrut aja gitu ya. Tapi yang terjadi ternyata yang punya restoran lebih cerdas daripada kita. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa ternyata dari makronutrisi hanya protein dan lemaklah yang merilis hormon kenyang atau satiety hormone. Dan apa yang terjadi teman-teman dengan niatan kita yang membara pada saat dimana kita mau pergi ke all you can eat buffet, kita bilang saya akan makan sebanyak-banyaknya. Ketika kita makan hanya butuh 30-40 menit, tiba-tiba badannya ternyata kenyang. Iya benar. Karena hanya begitu. Protein yang mengenyangkan. Kenapa protein mengenyangkan? Apalagi dari kalau kita bicara hewani, karena membutuhkan badan untuk mencerna itu perlu tenaga yang begitu besar. Makanya kenapa ada terminologi namanya thermic effect of food-nya itu tinggi.
Nah makanya kenapa, jadi mesti merilis punya tingkat keasaman yang tinggi juga, badan kita harus merilis yang makanya memproduksi hydrochloric acid dan sebagainya untuk mencerna si protein tersebut. Nah makanya kenapa hanya makan protein yang mengenyangkan. Tapi Mas Ade, saya kalau belum makan nasi itu belum kenyang. Jawabannya iya, memang nasi emang bikin kenyang, tapi bikin kenyangnya sesaat. Nanti sejam lagi kamu pasti lapar karena diturunkan oleh si insulin tadi. Iya. Nah tapi kalau kamu makan protein, kamu kelihatannya kayak susah kenyang banget gitu, nggak full banget gitu. Tapi nanti kamu coba rasain di badan kamu nggak kepengen makan lagi yang banyak. Nah makanya kenapa setiap kali makan selalu harus ada protein. Itu yang akan membantu kita untuk jadi akhirnya kenyang. Itu juga yang membantu untuk si all you can eat buffet tadi jadi nggak bangkrut. Karena apa? Karena ada proteinnya. Kalau seandainya all you can eat buffet itu karbo terus, itu dia makan kan kenyang tuh sebentar aja. Itu dia pasti mau makan lagi. Sebentar aja dia mau makan lagi, itu bisa nggak pulang seharian itu customernya. Tapi justru dengan ditaruhin protein di sana, dia langsung pulang. Gila ya, pantesan di sana daging-dagingan melimpah ruah tuh. Selesai nih. Ya apalagi ditambahin sama karbonya lagi kan tambah lengkap lagi gitu. Tapi ada satu hal yang saya cuma mau katakan adalah karbo tidak mengenal rasa kenyang sebenarnya itu. Karena apa? Karena terjadinya menciptakan fluktuasi gula darah tadi gitu. Dan hati-hatinya dengan kehadiran insulin, ketika insulin hadir, maka badan kita otomatis akan mengaktifasi yang namanya deposito lemak. Jadi makanya hanya pada saat tidak terjadi kehadiran insulin, badan akan bakar lemak. Nah jadi kalau teman-teman keinginannya adalah mau bakar lemak, berarti teman-teman berharap meminimalkan kehadiran si insulin. Bagaimana meminimalkan kehadiran insulin? Kontrol karbo gitu. Dahsyat. Prioritas protein. Lemak berarti bagus ya Mas Ade. Saya kan udah low carb tuh, berarti high fat, berarti lemak bagus. Ya bagus, tapi pilih yang bagus. Pilih yang baik, bukan yang nggak baik. Nah lemak yang nggak baik, kalau saya buat penyederhanaan yang gampang aja adalah biasanya lemak yang biasanya kecenderungan olahan yang dibuat melalui proses yang panjang dengan pemanasan yang tinggi, terjadi proses purifikasi, terjadi proses bleaching di sana, nanti baunya harus dihilangkan dan sebagainya. Yang itu memang banyak hadir ada di mana? Paling banyak memang di minyak goreng dan margarin, gitu aja sih sebenarnya. Makanya kenapa yang sedikit nggak bagus buat badan tuh ke sana. Cuma nanti selalu yang disalahin kan adalah setiap kali kita makan protein itu kan selalu ada kandungan minyak tersebutnya gitu. Nah pada saat itulah jadi seolah-olah yang salah si proteinnya. Iya kan kadang kalau di restoran yang buffet tadi all you can eat itu kan sebelum masukin proteinnya atau dagingnya itu kan dia kasih kayak semacam margarin atau minyaknya. Iya kalau masukin butter caranya? Bagus. Butter itu kalau butter is okay karena kalau butter bagus. Butter karena yang lebih alami kan. Kalau butter boleh, tapi kalau masukin margarin bukan ide baik. Belakangan kalau nggak salah saya lihat dia pakai butter kok. Butter ya, rata-rata kalau ya? butter oke. Nah, ini masih nyambung nih Om. Terkait nutrisi, kan ada juga yang sekarang akhirnya fenomenalnya banyak yang biji-bijian. Yang jadi sekarang jadi rame viral tentang biji-bijian. Kami belasan biji-bijian, puluhan biji-bijian apa segala macam. Sebenarnya kita lihat daripada arti dan makna aja. Biji-bijian itu serat atau protein atau apa? Nah ini harus tahu biar bentuk-bentuk yang biji-bijian itu bisa ada kandungan lemaknya bisa. Jadi kayak biji-bijian dalam arti dimasukkan ke dalam kategori lemak. Tapi biasanya cenderung kalau dia bilang katanya kandungan biji-bijiannya banyak, sebenarnya itu hanya lebih kepada ada istilah yang disebut namanya do not eat naked carbs. Jangan makan karbo dalam kondisi sendirian dianya atau telanjang gitu karbonya. Karbonya harus dikasih baju. Nah, memberikan baju pada karbo dengan memberikan apa? Memasukkan biji-bijian di nasi kita, di karbo kita. Memasukkan misalnya kunyit, kalau cuka memasukkan. Nah, jadi do not eat naked carbs itu adalah dengan memasukkan itu. Nah, konsep kayak serat itu sendiri sebenarnya kalau ditanya kebermanfaatannya kan apa gitu. Kalau serat dalam arti sayur, kebermanfaatan utamanya kan lebih kepada memberikan makanan kepada yang namanya profil mikrobiota kita supaya lebih banyak yang bagus daripada yang jelek. Tapi kalau secara strategi dalam hal diet, kenapa kita makan sayur? Kan kita kepengen
memasukkan si biji-bijian itu ke makanan kita, itu tujuannya adalah supaya tidak terjadi yang namanya fluktuasi, terjadi lonjakan gula darah yang terlalu tinggi. Jadi otomatis terhambat dia. Berarti pentingnya diet itu membersamai tentang serat ya? Iya, jadi serat itu kita ini bikin supaya biar kecepatan lonjakan gula darahnya itu tidak terlalu tinggi. Karena kalau lonjakan gula darah yang terlalu tinggi, otomatis insulin hadir makin cepat. Insulin hadir makin cepat juga akan disimpan dalam sel lemak. Iya. Kan kayak gitu. Nah, Keren. tapi balik lagi memang tidak sesederhana itu, dalam arti banyak faktor di dalam perjalanan. Termasuk juga salah satunya yang mungkin saya bisa sampaikan di sini, yaitu adalah kalau teman-teman rajin latihan beban, yang seperti saya katakan tadi, otot adalah is the largest site of glucose disposal. Tempat pembuangan gula terbesar ada di otot rangka kita. Kedua, otot kita is a glucose sponge. Busanya gula. Jadi ketika bro habis makan bakmi atau somai atau kue tiaw, atau misalnya makan apa aja teman-teman yang karbo, terus tunggu sebentar aja, habis itu bro iseng cuma plank doang atau push up di tembok, atau sekedar mungkin punya mainan yang bisa kita tekan grip strength itu, kita lakuin aja 10 kali ini apa gitu. Apa yang terjadi waktu kita mengencangkan otot kita? Pankreas kita harus merilis insulin untuk mengambil kelebihan gula. Nah, sedangkan 80% daripada gula yang beredar ditarik sama otot kita pada saat kita melakukan ini. Oh iya. Jadi akhirnya secara sederhana, jadi bukan gitu juga, tapi saya senang bikin analogi. Jadi seolah-olah si otot bilang sama pankreas, kamu nggak usah kirim insulin, biar saya aja yang tarik tuh si gula. Karena saya adalah sponge gula. Nah, jadi latihan beban itu is not about narcissistic activity, is about strategi yang kita pakai karena kita feeling guilty kan kita baru makan karbo. Gila, ini keren. Orang pasti ngarahnya ke narsistik. Makanya proposal saya adalah latihan beban setelah sholat. Itu adalah yang terbaik, karena setelah sholat iseng doang hanya cuma push up 1 kali set 10 kali, istirahat 1 menit lalu push up lagi 1 kali. Ini kalau kita ngomongin cowok ya, 1 set 10 kali. Itu berarti cuma 20 kali push up-nya setelah sholat. Sholat 5 kali 100 challenge push up terpenuhi. Iya. Pertanyaannya, kenapa saya harus 100 kali push up saya, Mas Ade, setiap hari? Ya nggak kenapa-napa, lo aja kan makan bakso sama tadi makan yang lain-lainnya kan. Itu kan jadi akhirnya kita punya apa? Punya yang namanya glucose tolerance. Toleransi terhadap gulanya kita jadi tinggi. Jadi kita kayak nabung loh gitu. Gue senengnya jajan bro, senengnya suka belanja ini apa, ya udah. Terus gimana? Ya sekarang lagi iseng nih, gue jualan online lah dikit-dikit. Gue bisa bikin ini di rumah, gue bikin ini apa, gue jualan aja sama teman-teman gue di kantor ini apa. Kan iseng doang. Tujuannya buat apa? Ya enggak, karena saya seneng belanja, seneng main game apa, mungkin perlu biaya atau apa. Nah, jadi kita sama, kita biayain jajanan kita, si cheating kita dengan rajin latihan beban. Dengan menggunakan tubuh sendiri. Anytime, anywhere, any place. Karena kita juga melakukan hal tersebut pada saat kita melakukan sholat. Dengan menggunakan badan sendiri. Mau pilih push up? Boleh. Di lantai? Boleh. Di dinding? Boleh. Di meja? Boleh. Saya nggak mau push up. Saya mau diem aja, statik. Plank? Boleh plank aja. Saya mau duduk bangun berdiri? Udah squat? Boleh juga. Saya mau mundur ke belakang? Mau maju ke depan? Lunges? Atau diem di tempat? Boleh juga. It doesn't matter. Dari dalam ternyata ya faktor di utamanya ya kalau dari saya tadi orang simak rely on obat-obatan atau apapun juga untuk menurunkan gula darah. Iya. Bagus gak? Ya boleh aja, nggak apa-apa. Tapi sekarang kalau saya tanya, ibaratnya, bro sekarang kan gini, ayo dites misalnya gula darahnya atau apanya. Terus saya bilang abis itu bro sekarang saya suruh push up gitu ya, kan dites lagi kan turun. Kan bener dong kan gitu. Cuma masalahnya orang kan nggak mau ngelakuin itu. Orang lebih senengnya beli sesuatu untuk dia pakai, untuk terjadi yang namanya angka-angka kebaikan di dalam, kalau kita berbicara angka raport tubuh kita gitu. Ya boleh aja, nggak apa-apa. Gile, iya juga ya. Keukurnya sama gula darah. Oke, wah naik nih, ya udah minum, set turun. Ya kan, sama halnya dengan wah naik nih, push up, plank, bla bla bla. Iya kan gitu turun kan. juga ya. Ya, masalahnya iya, kita nggak mau ke situ. Ya kan nggak mau, masalahnya gitu. Ya nggak apa-apa. Makanya kayak saya bilang, saya hanya memberikan opsi aja sama teman-teman. Sehat itu mudah dan murah. Gitu. Sehat itu nggak perlu mencari keluar, nggak perlu jauh-jauh. Ibarat kayak kulit glowing, kayak orang bilang kan tadi. Jawabannya adalah dengan cukup
istilahnya rajin menyirami akarnya. Om, tapi kalau toleransi secara tolerantif boleh nggak sih Om? Ini coba saya tahu lah, pasti kan yang nonton pasti gini kan, ya Om Ade mah emang udah habit, kita kan mau mulai males gitu ya. Ada nggak toleransinya? Imbang deh misalnya. Ya balik lagi kalau saya bilang kan alasan cerdas hanya luar dalamnya imbang gitu Om, ya, maksud Om. Ya poinnya balik lagi kayak saya katakan tadi, hanya alasan cerdas yang akan mempertahankan kesengsaraan kita. Dia nggak akan deketin kita pada kesehatan, dia akan menjauhkan kita pada kesehatan. Proposal saya hanya saya suruh push up doang dengan habis sholat. Proposal saya hanya saya suruh nggak makan pagi. Itu jangan dilariin ke saya terang aja sih Adera itu atlet loh, apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Saya aja nggak puasa misalnya kalau jadi atlet gitu ya kan? Karena apa? Karena balik lagi puasa adalah sebuah metode. Tapi sekarang saya udah nggak jadi atlet, saya puasa. Kenapa? Karena balik lagi saya bilang usia udah makin tua, ini apa? Saya nggak berfokus kepada ibaratnya kayak how to optimize muscle building atau apa. Saya maunya muscle building terus. Saya punya cita-cita yang tinggi kan terus gitu. Tapi saya gunain semua ilmu yang ada untuk saya manfaatkan. Ternyata baik ya puasa, saya lakukan. Ternyata baik ya misalnya mengkonsumsikan misalnya apa tadi, misalnya proteinnya yang cukup, yang tinggi, saya konsumsikan. Oh ada pendekatan karnivor misalnya. Plant based bagus ya, bantu kita untuk mencerna makanan lebih baik gitu. Karena lebih mudah kita mencerna makanan sayur-sayuran dan buah-buahan karena cukup dengan menggunakan yang namanya salivary amilase atau namanya ludah kita udah acting sebagai enzim pada saat kita mengkonsumsikan sayur-sayuran. Bagus juga, kenapa nggak kita juga coba? Jadi pendekatan plant-based sekali waktu kita lakukan, pendekatan animal-based sekali waktu kita lakukan, pendekatan apalagi kita lakukan. Jadi itu ada sebuah strategi yang kita pick aja, kita ambil. Termasuk biji-bijian tadi, serat-serat itu. Ya, itu misalnya sayur ya? Ya misalnya, ini ada pendekatan serat ini apa gitu ya, boleh aja, nggak ada masalah. Tapi selama balik lagi seperti saya katakan, segala sesuatunya harus yang kalau saya katakan yaitu yang alami gitu, itu pasti akan jauh lebih menguatkan dibandingkan dengan yang olahan gitu. Oke. Om Ade terakhir nih, terkait dari yang puasa udah kita rangkum semuanya, terus apa yang akhirnya nutrisi yang kita asup apa segala macam ya. Kenapa dibuka makannya, kalau aku lihat dari video-video di Reels apa segala macamnya, yaitu dibuka dengan mengutamakan sayur-sayuran. Nah, sebenarnya langsung gula atau langsung nasi gitu. Ya, sebenarnya judulnya lebih kepada tidak buka dengan yang manis-manis, sebenarnya intinya itu. Nah, sayuran sendiri sebenarnya juga karbo sih sebenarnya. Cuma karbonya kebetulan nggak manis kan gitu. Dan kebetulan juga respon lonjakan gula darahnya nggak tinggi. Sebenarnya intinya cuma itu aja. Jadi ketika kita buka dengan protein, di setiap protein selalu ada lemak. Makanya kita selalu bilang kita buka dengan protein dan lemak gitu. Karena setiap protein selalu ada lemak. Ikan ada lemak, ayam ada lemak kan semua kan. Nah, misalnya kita bukanya sama sayurnya juga gitu. Sayur kan ada seratnya juga. Tidak terjadi lonjakan gula darah. Nah, kalau lonjakan gula darah baru buka langsung lonjakan gula darahnya naik, maka pada saat itulah kita start aktivasi yang namanya roller coaster tadi. Oh iya. Tapi ketika kita bukanya dengan serat dan apa, terjadi roller coaster ini nggak bisa naik tinggi gitu, karena kan ketahan kan semuanya kan. Kayak karbolas, karbonya bukan first, karbonya no naked, tapi dikasih baju. Nah, bajunya apa? Bajunya ya si protein tadi, si bijian tadi, si sayur tadi. Jadi dia nggak bisa naik. Nah, ketika nggak bisa naik, maka tidak akan terjadi roller coaster energi. Maka sepanjang di jendela makan, kita bisa mengontrol nafsu makan kita. Om, teknis Om, terakhir Om, bentar. Jadi urutannya tuh yang lebih cakep yang mana? Biar tadi kan ada karbolas, berarti nasi di terakhir dong. Iya, nasi terakhir. Bukan yang katanya kan kita ngomongin fasting nih, berarti puasa. Puasa kan bukalah dengan yang manis. Itu sebenarnya keliru ya? Iya. Kayak cakep. Boleh runut nggak secara ininya Om? Biar teknis aja, pengen tahu gitu. Misalnya. Ya kalau karbo yang gampang aja kan. Berarti kan kalau kita buka, jadi satu, kita pilih yang alami karbonya, bukan yang olahan. Artinya kalau alami kenapa? Pasti dia seratnya lebih tinggi, pasti gulanya lebih rendah, pasti respon terhadap lonjakan gula darah pasti lebih lambat kalau harus memilih karbo. Kedua, do not eat naked carbs. Jangan makan karbo sendirian. Biarin karbonya dikasihin sesuatu tadi. Nah, bagaimana caranya mengasihkan sesuatu karbonya supaya karbonya biar
lambat tidak terjadi lonjakan gula darah. Makanya nomor 3 yaitu karbonya ditaruh di last, bukan di first. Jadi kita masukin dulu si proteinnya, masukin si ayamnya dulu ini apa, begitu ayamnya masuk ini apa, nanti nasinya ikutan belakangan bareng masuk nggak apa-apa. Tapi jangan baru mulai langsung nasinya dulu. Oh. Nah jadi dianya ngantrinya di belakang. Nah, si jadi serat kalau atau baju-baju biji-bijiannya bareng sama nasi. ya bareng sama nasi nggak apa-apa. Nah itu yang tadi saya bilang, dia menjadi si pakaiannya si nasi tadi. Oh, jangan sendirian ya. Iya, dia nggak sendirian. Dia jadi akan bantu untuk terjadinya lonjakan gula darahnya jadi nggak lambat. Balik lagi, kenapa sih urusannya dengan lonjakan gula darah lagi? Balik lagi Mas Ade. Ya jawabannya adalah ketika terjadi kehadiran insulin, maka tidak terjadi kehadiran fat burning gitu. Jadi nggak akan kebakar. Nggak Jadi akan kebakar diet gitu. lo nggak akan sukses, mungkin nggak turun-turun berat badannya. Iya, tapi di sisi lain protein juga ternyata adalah yang mengenyangkan. Makanya kenapa kita makannya jadi bisa aman. Kita juga nafsu makannya jadi bisa kurang. Dan percaya atau tidak teman-teman, badan akan beradaptasi. Artinya apa? Semakin kita sering berpuasa, nanti taste bud kita gitu. Jadi kayak nafsu makan kita, keinginan kita untuk cari yang ini, cari yang itu tuh makin lama makin berkurang. Iya. Karena ada istilah yang mengatakan practice itu bukan hanya makes perfect, tapi practice makes permanent. Oh, jadi sesuatu yang permanen itu hanya akan terjadi, itu yang namanya neuroplasticity di otak kita itu sebenarnya itu gitu. Termasuk juga kalau kita sibuknya tiap kali ngelihatnya selalu jeleknya orang terus kan gitu ya. Jadi kan otomatis kan pasti seperti itu. Makanya kenapa saya sering katakan teman-teman sekalian sebagai penutup, mungkin saya cuma bilang adalah bahwa sehat bersahabat dengan pertemanan hati, sakit bersahabat dengan perlawanan hati. Tubuh manusia terlalu cerdas untuk dibohongi. Artinya apa? 95% orang diet itu sih gagal. Kalau Bro Derry berhasil, itu Bro itu minoritas. Pertanyaannya adalah kenapa Bro bisa berhasil? Bro nanti bisa investigasi lagi. Ternyata Bro pasti akan mencari cara untuk membuat proses perjalanan Bro itu menjadi nyaman kan? Oh iyalah. Betul kan? Iyalah. Kalau Bro nggak nyaman melakukannya, Bro nggak mungkin bisa berhasil. Iyalah. Karena terjadi perlawanan hati, karena badan akan membuat satu sabotase sendiri. Iya. Dan makanya kenapa otak kita denial untuk bilang berbagai alasan cerdas tadi, makanya keluar. Sehingga terakhir-terakhirnya kesimpulannya jawabannya ya udah santai aja, ya udah nonton TV aja sambil makan makan snack atau apa, itu lebih nyaman daripada saya mau melakukan itu. Jadi menang dalam perdebatan tapi kalah dalam kesehatan bukan ide baik gitu saya bilang. Nah makanya kenapa pemahaman adalah sebuah fondasinya. Nah makanya pelan-pelan aja take it easy dalam urusan ini gitu loh. Tapi kalau teman-teman mau bilang bahwa ini kebenarannya dari ini, apalagi kayak ya sebagai penutup saya cuma mau mengatakan gini teman-teman sekalian. Jadi edukasi itu amunisi daripada yang namanya pemahaman. Edukasi kita bisa dapat dari berbagai, termasuk dari podcast ini kan, betul ya. Amin. Nah kita di sini brother, kita berharap apa? Saya punya dunia daerah, brother punya kasih solusi dan sebagainya. Kita berharap kita menjadi jendela bagi mereka. Kalau jendela kita nggak kebuka, masih ada jendela-jendela lain yang akan kebuka. Kalau jendela lain nggak akan kebuka, masih ada jendela-jendela lain lagi yang kebuka. Nggak usah kecil hati, santai aja semuanya. Kita take it easy dalam hal ini. Informasi itu tuh banyak banget. Yang ada di kepala kita tuh terbatas. Apalagi kayak saya, kepala saya kecil. Makanya orang sering tanya sama saya ibaratnya kayak, Mas Ade kok bisa kelihatan gede badannya? Saya bilang ada 2 cara buat membuat kita kelihatan gede. 1 gedein badan, 1 kecilin pala. Nah, saya yang kecilin pala. Nah dengan pala saya yang kecil, saya bilang data dan informasi di kepala saya itu terbatas. Nah ilmu, data dan informasi yang ada di luar tuh banyak. Nah jadi teman-teman sekalian, seorang yang selalu tergelapkan di dalam sebuah ruangan yang gelap, suatu ketika tiba-tiba salah satu jendela terbuka. Tiba-tiba untuk pertama kalinya dia tercerahkan. Nah ketika dia tercerahkan, lalu dia bilang, wah untuk pertama kalinya saya merasakan pencerahan ini. Terjadi ada 2 kesalahpahaman di sana. Kesalahpahaman pertama adalah dia terima kasih sama jendela itu. Dia bilang, jendela terima kasih, kamu adalah sumber pencerahan saya. Padahal bukan sumber pencerahannya bukan jendela, tapi adalah matahari sebenarnya. Itu 1 kesalahpahaman pertama. Kesalahpahaman kedua yaitu adalah jendelanya GR. Dia bilang tuh kan karena gue kan. Kalau nggak karena gue berarti lo nggak bisa tuh kayak gitu. Bener kan? Itu biasanya tuh yang influencer itu yang selalu ngomong gitu ya, kan, bahwa kalau nggak karena gue berarti lo nggak berhasil. Betul, kan, gitu betul. Nah, itu si jendela pala paham yang kedua kayak gitu. Nah poin dari cerita ini sebenarnya saya cuma mau mengatakan adalah bahwa teman-teman sekalian, kita itu sebenarnya adalah si jendela itu.
Jadi kita nggak mau salah paham untuk bilang bahwa orang lain berhasil itu karena kita. Tapi sebenarnya kalau nggak karena kita, ada jendela-jendela lain yang bisa melakukannya. Tapi kalaupun nggak ada, kalau kita sebagai jendela yang proper, kita bilang ya saya akan menjadi jendela bagi banyak orang aja. Ya, saya memberikan apresiasi yang besar pada teman-teman di sini, kasih solusi, juga kasih tempat buat saya untuk menjadi jendela buat kita semua, meluruskan kembali kan apa yang ada. Jadi kalau buat saya, sehat itu mudah dan murah sebenarnya gitu. Kita sibuknya selalu apa yang bisa saya beli, apa yang saya bisa cari ke sana. Ingat tadi saya bilang tadi, mentalitas harta karun. Seolah-olah nanti akan ada satria peningit di luar sana yang akan nolongin kita. Balik lagi jawabannya teman-teman sekalian. Nasib kesehatan kita di tangan kita sendiri. We take ownership. Kita udah lakukan itu di usaha, brother. Wira usaha itu kan sebenarnya apa coba? Ibaratnya kita ngomongin entrepreneurship itu. Kan kemampuan kita untuk menyelesaikan permasalahan itu. Pastilah, gitu. Ibaratnya dengan kreativitas kita sendiri. Taunya dalam proses itu ternyata kita mendapatkan banyak kebermanfaatan, keuntungan. Teman-teman sekalian, balik lagi, sehat itu bukan tujuan. Sehat itu adalah sebuah syarat. Ya syarat yang harus dipenuhi. Nah jadi kita siasat aja teman-teman dalam hal sehat. Apa yang bisa saya lakukan ya? Dan kita balik lagi ke pertanyaan ke dalam diri kita. Apakah saya makannya udah benar belum sih masukin makanan? Apakah geraknya saya udah benar gak sih? Apakah saya masih memilih opsi cara pandang yang melemahkan hati sehingga saya kerjaannya napas saya nggak teratur terus? Nah jadi menurut saya bukan ide baik. Nah jadi ada istilah yang mengatakan teman-teman sekalian, tidak ada kata terlambat. Ubah cara pandang kita dengan kasih solusi setiap hari, mengubah cara pandang orang. Itu kontribusinya terhadap kesehatan bisa sampai 48%. Keputusan yang kita ambil hari ini itu memberikan kontribusinya hampir 40%. Itu udah 88%. Condition of living, kalau kita bicara rumus happiness, condition of living yang namanya I'm what I have, I'm what I do, I'm what other people think of me. Posesi, prestasi, reputasi saya. Itu hanya berkontribusi hanya 6-12%. Kenapa? Karena kalau kita fokus kepada materi, tubuh kita terlalu pintar untuk beradaptasi. Saya akan bahagia kalau saya dapat langsing. Saya akan bahagia kalau seandainya nanti saya dapat ini. Saya akan bahagia kalau saya punya prestasi ini. Begitu kita udah dapat, kita terbiasa, kita minta kebahagiaan lagi yang lain. Makanya kenapa rumus itu bilang, kamu kalau fokus ke sana nggak akan pernah bisa. Fokusnya kemana? Fokusnya ke mindset. Makanya cara pandang, ketika kita punya rasa bersyukur yang tinggi dengan kepunyaan yang rendah, hidupnya penuh. Ketika rasa bersyukurnya rendah, kepunyaannya mau tinggi, posesi, prestasi, tapi hidupnya rasanya selalu kurang dan kosong. Iya. Voluntary choices, keputusan kita ambil hari ini secara sukarela setelah memahami sebuah pemahaman, itu yang akan berkontribusi terhadap kesehatan. Teman-teman sekarang masih ngerokok, masih pola hidupnya nggak sehat, masih merasa gemuk, kadang-kadang juga istirahat kurang apa, gak usah kecil hati. Masih ada kesempatan kita ambil keputusan dengan pemahaman yang lebih baik setelah acara ini gitu. Om Aderay, mantap. Wow, terima kasih banyak. Dahsyat. Kalau teman-teman mau belajar sebenarnya bisa nggak sih Om? Mungkin saya bantu ada link di sini. Ya kan jujur kalau ini kan channel edukasi pasti biasanya di ujungnya mereka nge-DM atau mereka nggak apa takutnya nggak dibalas. Makanya selalu yang dipesankan bahwa kalau orang-orang hebat kasih kami ruang dong untuk komunikasi, kasih kami ruang dong untuk belajar. Yang makanya kita sediakan, ada di kan di dunia Aderay kan ada. Lalu juga selain itu juga di Instagram juga itu sesuatu yang mudah murah, teman-teman bisa silahkan mampir ke sana. Oke, kita bantu aja di situ ya. Iya, untuk private gitu ada? Saya sebenarnya ada aja, tapi maksudnya bukan itu yang utama karena pada saat dimana kayak saya bilang itu sesuatu yang harus berbayar kan patah lagi saya kan jadinya kan. Jadi sehat itu mudah dan murah. Nah, salah satu kemudahan dan kemurahan yang teman-teman bisa belajar dari saya adalah yang paling gampang adalah dengan nonton YouTube-nya dan juga dengan lihat Instagram-nya karena saya dedikasinya pada itu. Tapi kalau teman-teman mau belajar itu juga bisa, teman-teman bisa klik Rai Institute, itu fitness academy saya. Itu jadi para trainer, ibu rumah tangga, nakes, dokter dan sebagainya kadang-kadang juga banyak yang belajar bersama kami di fitness academy tersebut. Aku cantumin di bawah ya. Ya kalau mau Instagramnya @Rai Institute aja udah itu gampang kok. @Rai Institute atau informasi lebih lanjut kalau teman-teman nonton tayangan ini di YouTube ada di bawah atau di Instagram cek aja caption. Tapi izin maksud saya itu cuma salah satu jendela gitu. Iya betul. Banyak jendela-jendela yang lain yang teman-teman juga bisa belajar. Kalau bisa belajar sama langsung ahlinya, kenapa harus jendela yang lain? Kalau banyak masalahnya ahlinya. Ahlinya banyak.
Kita kasih solusi.